Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke ya, baik, shalom, selamat malam semuanya ya. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur untuk Bible Study yang kita bisa jalani hari minggu demi minggu ya. Dan sebelum saya mulai, saya mau review dulu sebentar bagaimana kita sudah so far, sejauh mana pelajaran kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita sudah belajar mengenai overview perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Itu dalam lesson yang pertama. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai doktrin inspirasi Alkitab ya. Di mana kita bisa belajar bagaimana Alkitab itu bisa terjadi dan bisa kita pegang seperti yang kita miliki sekarang. Kita sudah belajar juga mengenai doktrin otoritas, ketidakbersalahan Alkitab, pemerialan Alkitab, dan mengajar mengkhotbahkan Alkitab. Dan yang terakhir sebelum lesson 9 adalah kewajiban terhadap Alkitab. Ya, kita sudah pelajari itu semua, dan pada saat kita mempelajari lesson ke-9, itu saya sudah sempat memberikan sejauh ini bagaimana kita belajar dari kitab Kejadian, ya. Nah, kitab Kejadian itu ada dalam kategori kitab masa kuno atau purba atau primeval. Ya, kita belajar di dalam kitab Kejadian itu ada 4 peristiwa besar: penciptaan, kemudian kejatuhan manusia, menara Babel, air bah, dan menara Babel ya. Kemudian ada 4 tokoh besar di dalam Kejadian 12-50, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Oke, nah, itu masa kedua, patriarkal ya. Setelah masa kedua itu mereka tentunya berakhir di Mesir karena Yusuf membawa keluarganya ke Mesir pada saat terjadi kelaparan. Nah, disitulah mereka tumbuh menjadi bangsa yang besar. Kurang lebih 400 tahun mereka di Mesir, sampai akhirnya orang Raja Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf, lalu memberikan tekanan niaya kepada mereka, sehingga mereka menjerit kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan membangkitkan Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, itu tahap yang ketiga, yaitu masa keluaran atau Exodus ya. Setelah mereka ada di mereka di dalam perjalanan di padang gurun, mereka tiba untuk memasuki tanah Kanaan. Musa sudah mendekati akhir hidupnya, lalu Musa digantikan oleh Yosua ya. Nah, Yosua lah yang membawa bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan Musa masuk ke tanah perjanjian. Nah, di situ kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap penaklukan tanah Kanaan atau conquest yang dilakukan oleh Yosua. Lalu Yosua membagi-bagi seluruh tanah Kanaan kepada 12 suku Israel, dan setelah itu mereka settle di tanah Kanaan. Tetapi sayangnya mereka tidak membasmi seluruh penduduk Kanaan, sehingga terjadi kawin-mawin antara orang Israel dan penduduk penyembah berhala di sana. Dan itu membuat masalah di kemudian hari, sehingga mereka istri-istri yang tadi tidak mengenal Tuhan karena ada intermingle dengan penyembahan berhala, mereka juga jadi ikut-ikut menyembah berhala. Nah, disitulah Tuhan menghukum mereka. Lalu mereka menjerit kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya, ingat ya. Nah, itu masa kelima. Jadi masa kelima, masa hakim-hakim. Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka. Ada cycle yang terus-menerus terjadi, sehingga akhirnya masa hakim-hakim selesai 350 tahun. Lalu mereka meminta raja. Ya, saya sudah katakan minggu lalu, tidak salah mereka minta raja, tapi attitude mereka tidak benar.
Nah, pada saat mereka minta raja, itulah akhirnya Tuhan memberikan raja, dan hadirlah Saul yang secara tidak sengaja sedang mencari keledai ayahnya, lalu akhirnya dia diangkat menjadi raja. Ya, nah di situ masuk masa yang namanya United Kingdom. Yang minggu lalu kita sudah pelajari di mana mereka bersatu sebagai satu bangsa di dalam pemerintahan Saul, kemudian Daud. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, sampai di situ selesai, itu memasuki masa yang ke-6, United Kingdom. Nah, hari ini, malam ini kita masuk ke tahapan yang terbaru di dalam masa yang overview tadi, yaitu masa kerajaan itu terpisah, ya, atau kerajaan itu pecah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Raja-Raja. Jadi kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini adalah kisah yang mencatat bagaimana Salomo menggantikan Daud, ya. Lalu setelah itu bangsa Israel pecah menjadi dua, dan sampai kitab 2 Raja-Raja, akhirnya di akhir kitab Raja-Raja mereka dibuang ke negeri asing yang nanti kita akan lihat. Nah, saudara, tidak semua orang Kristen peduli dengan kronologi ini, ya. Kalau saudara bisa hafal seperti yang saya sampaikan tadi, ya, garis besarnya seperti itu saudara mungkin lebih pinter dari 95% orang Kristen yang ada di dunia ini, gitu. Karena banyak orang nggak mengerti, saudara, ya, kronologi ini. Nah, kalau saudara mengerti kronologi perjanjian lama, lalu nanti kita masuk perjanjian baru dengan baik, baca Alkitab itu jadi lebih enak. Dan kalau saudara dengar khotbah, saudara langsung relate. Oh, ini nih waktu lagi ada di sini, gitu. Saudara jadi bisa menghubungkan, ya. Makanya penting sekali untuk kita bisa mengerti mengenai intisari setiap kitab-kitab, lalu setiap kitab itu ada di periode apa. Nah, itu penting sekali, ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahapan yang berikutnya, di mana kita akan menyaksikan bagaimana kerajaan yang bersatu itu terpecah menjadi dua kerajaan, ya. Kita akan mulai dari kitab 1 Raja-Raja. Saudara, pada waktu di masa 1 dan 2 Samuel, kenapa bangsa Israel itu bisa menjadi kerajaan yang bersatu? Karena pada waktu itu negara-negara superpower belum benar-benar tumbuh menjadi negara yang kuat. Mesir belum begitu kuat, lalu Asyur juga belum muncul, Babilonia belum ada, apalagi Yunani dan Romawi tentunya yang baru muncul beberapa ratus tahun kemudian. Makanya mereka bisa berkembang menjadi bangsa yang besar dan bersatu di bawah kepemimpinan Saul dan Daud. Tapi kita tahu Daud juga punya kelemahan, tetapi Daud punya hati yang baik sehingga dia mempersiapkan diri sebelum dia mati untuk anaknya Salomo menjadi raja. Ya, nah di dalam kitab 1 Raja-Raja inilah kita akan belajar, ya. Orang memberikan title The Book of Kingdom Divided, ya, bagaimana kerajaan ini terpecah, dan itu dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Seseorang berkata kitab 1 Raja-Raja itu judulnya The Gripping Story of How to Lose the Kingdom. Ya, cerita yang sangat menyedihkan bagaimana bisa kehilangan kerajaan. Ya, ingat, jadi kerajaan itu dimulai dari kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Nah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini, ya, diperhitungkan sebagai kelanjutan dari kitab 1 dan 2 Samuel. Nama kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut Malakim, ya, Malakim. Malak itu artinya raja, sedangkan huruf bahasa Ibrani kalau ada kata im di belakang itu artinya jamak, ya. Jadi raja-raja berarti rajanya banyak, seperti yang tergambar dari kitab
nama kitab yang kita punya ya. Selamat bergabung buat Pak Ade dan Hani hari yang baru bergabung ya. Tuhan memberkati. Shalom, Shalom, shalom Ya, semua. shalom, shalom ya. Shalom. Nah, kita baru memulai introduction kitab Satu Raja-Raja ya. Jadi bahasa Ibraninya itu Malakim, yaitu raja-raja. Nah, Septuaginta, ingat ya saudara, saya sering kali nyebut kitab ini. Septuaginta itu tolong diingat adalah terjemahan Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani ya, yang disebut dengan Septuagint atau Septuaginta, karena ada 70 orang yang menerjemahkan pada waktu itu di Alexandria para rabi, dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus dan para rasul waktu mereka hidup. Nah, kitab Septuaginta, lalu kitab Latin Vulgate. Nah, Latin Vulgate ini satu terobosan baru di dalam era gereja, karena pada abad keempat Jerome itu menerjemahkan seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Latin ya, atau bahasa Romawi. Nah, dalam kitab Septuaginta dan kitab Latin Vulgate itu ini dibagi kitab Raja-Raja ini menjadi dua bagian, padahal sebenarnya di dalam kitab bahasa Ibrani itu jadi cuma satu ya, kitab Raja-Raja aja gitu ya, nggak ada 1 dan 2 Raja-Raja. Tapi yang membagi itu adalah di versi Septuaginta dan Latin Vulgate ya, tapi tidak mempengaruhi isi, hanya pada waktu itu penterjemah memutuskan untuk membaginya. Ya, jadi kitab 1 dan 2 Raja-Raja versi Ibrani modern diberi nama Raja-Raja A dan Raja-Raja B. Sedangkan dalam Septuaginta dan Vulgate, nama ini diberi kerajaan ketiga dan kerajaan keempat, karena diperhitungkan dengan kitab Samuel yang sebelumnya. Jadi total ada 4 ya. Kalau kita kan dibagi Raja-Raja 1 ada 2, 1 Samuel 2 gitu ya. Nah, kitab 1 dan 2 Raja mencakup waktu yang cukup panjang di Israel, yaitu 400 tahun masa di mana penulisan total kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Ya, walaupun tidak memuat informasi yang terlalu banyak, hanya kurang dari 50.000 kata, tetapi di sini ada informasi yang sangat penting mengenai sejarah bangsa Israel sampai kerajaannya berpecah menjadi bagian utara dan selatan, sampai akhirnya mereka dibuang ke Assyria, Asyur, dan ke Babilonia. Nanti kita akan lihat ya. Nah, membaca kitab Raja-Raja ya, 2 kitab Raja-Raja ini, 1 dan 2 Raja-Raja, kadang bisa memberikan 2 implikasi kepada kita. Yang pertama, kita bisa menjadi kecewa dan kehilangan semangat karena melihat kelemahan dan kejahatan raja-raja di Israel. Kok bisa ya orang raja begitu jahatnya ya kan? Tapi di sisi lain ini menjadi dorongan juga bagi kita untuk melihat kasih karunia Tuhan, sekalipun mereka bobrok, penuh kekurangan, tapi toh Tuhan tetap sabar sama mereka. Jadi ada encouragement juga ya kalau saudara membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini, sehingga ada penghiburan lah sekalipun kita melihat kebobrokan manusia, pemimpin-pemimpin pada saat itu. Ya, dan saya ulangi lagi ya, kita, kalau saudara ingat overview yang saya berikan di pelajaran pertama di seri bibliologi ini, kita sekarang ada di masa divided kingdom nomor 7 ya, di mana nanti kerajaannya menjadi 2 setelah mereka kuat di masa United Kingdom. Oke, sekarang mari kita lihat seperti biasa siapakah penulis kitab dari kitab 1 Raja-Raja ini. Ada banyak yang berpendapat kemungkinan besar ditulis oleh Yeremia karena gaya penulisannya mirip. Mungkin saja Yeremia menulis sebagian, tapi ada kelemahan di sini ya, karena di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30 itu terjadi di Babilonia ya, tahun 561. Sementara Yeremia itu menurut catatan tidak pernah ke Babilonia. Karena kitab 1 dan 2 Raja-Raja dipercaya ditulis di Babilonia. Ya, pada saat mereka sedang dalam masa pembuangan. Jadi Yeremia mungkin sudah sangat tua, kurang lebih 86 tahun kalau memang dia yang nulis. Jadi
saya lebih cenderung menyatakan penulis kitab Raja-Raja ini tidak diketahui penulisnya, ya, karena memang untuk menyimpulkan ditulis oleh Yeremia kayaknya argumennya tidak terlalu kuat, ya. Mungkin saja seorang nabi yang tidak dicatat namanya yang hidup di masa pembuangan di Babilonia, atau bisa jadi Ezra, ya. Ezra itu hidup di tengah-tengah masa pembuangan tapi dia ada di masa Persia, ya. Bisa jadi dia terima informasi dari orang-orang sebelumnya gitu, ya. Tapi tidak penting lah ya siapa yang menulis. Saudara kan ingat waktu kita belajar mengenai inspirasi Alkitab, Alkitab itu ditulis oleh manusia, yes. Tetapi tangan Tuhan yang menggerakkan manusia. Jadi kalau dikatakan penulisnya tidak diketahui, saudara jangan berkecil hati. Ini normal ya, karena ini catatan sejarah yang seringkali sulit untuk di-track gitu ya. Sama seperti kitab Ibrani, karena penulisnya nggak menulis seperti Paulus menulis, aku Paulus bla bla bla. Akhirnya para Bible scholar, ahli-ahli Alkitab itu cuma menduga-duga dan melihat berbagai macam angle sehingga menyimpulkan mungkin si ini, mungkin si ini, mungkin si ini. Akhirnya juga disimpulkan ya udahlah tulis saja unknown gitu ya. Kan zaman sekarang juga gitu, ada temuan-temuan sejarah yang tidak diketahui penulisnya disebut unknown gitu. Oke, lalu kapan kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini ditulis? Itu sekitar tahun 561 sampai 538 sebelum Kristus ya. Mungkin ditulis dengan menggunakan beberapa sumber informasi seperti riwayat Salomo, itu dicatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 41, kitab Raja-Raja Israel dicatat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 19, kitab sejarah Raja-Raja Yehuda, itu semua dicatat. Mungkin dari situlah informasi itu dikumpulkan, lalu jadilah kitab 1 dan 2 Raja-Raja seperti yang saudara dan saya miliki saat ini, ya. Oke, jadi kitab 1 Raja-Raja secara spesifik itu ditulis dalam kurun waktu 120 tahun. Total dengan 2 Raja-Raja 400 tahun, tapi 1 Raja-Raja itu sendiri hanya 120 tahun. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Ya, orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Saudara, ingat ya, saya akan menyebut beberapa kali mengenai tanggal-tanggal penting dalam kronologi perjanjian lama. Ingat ya, Daud mati, kerajaannya berakhir, pemimpinan berakhir tahun 971 ya. 971 sebelum Yesus. Sebelum Yesus. 40 tahun sebelumnya berarti berapa? 931 Saul selesai. Ya, karena mereka memerintah masing-masing 40 tahun. 40 tahun 941 inilah di mana Salomo memulai kepemimpinannya. Lalu benar ya 931 ya? Sorry. Harusnya tahunnya maju ya. Berarti kalau 971 ditambah 40 berapa? 971 tambah 40. Tahun 1011 ya. Saul selesai 1011, Daud selesai 971, nanti Salomo selesai kerajaannya pecah tahun 931. Nah, saudara ingat mengingat tanggal-tanggal itu, jadi saudara bisa tahu di mana letak lokasi kita belajar gitu ya. Nah, lalu apa tujuan kitab 1 Raja-Raja? Tujuan kitab 1 Raja-Raja itu adalah untuk mengajarkan kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan bahwa kegagalan mereka di masa lalu yang terjadi pada saat itu, yaitu dibuang di Babel, itu karena kegagalan untuk mentaati firman Tuhan. Menyadarkan mereka, kegagalan mereka di masa lalu karena kegagalan untuk mentaati firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Sehingga mereka didisiplin dan dibuang ke negeri yang mereka tidak kenal. Nanti kita akan lihat itu. Ya, jadi buku ini juga memberikan tujuan kalau kamu mau memiliki masa depan yang baik from this point on, you need to obey God wholeheartedly, fully. Ya, jadi bisa dipulihkan. Nah, itu tujuannya kenapa kitab 1 Raja-Raja ini ditulis.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian arrangement ya, mengenai susunan yang ada di kitab 1 Raja-Raja ini. Nah, ini bagus sekali ya, orang membuat timeline ini ya, Charles Swindoll. Jadi, pada saat 1 Raja-Raja dimulai secara politik, Daud akan digantikan oleh Salomo. Secara nasional, sebelum itu kerajaannya bersatu. Secara ekonomi solid dan benar-benar secure. Secara spiritually tetap shaky. Tapi nanti kalau saudara lompat ke bagian akhir di mana Salomo kerajaannya pecah jadi dua, secara politik itu pergantian raja demi raja. Lalu secara nasional kerajaannya terpisah, secara ekonomi sangat tidak stabil, sedangkan kehidupan spiritual mereka bukan hanya shaky tapi empty. Ya, ada banyak kebobrokan di sana. Nah, pasal 1 sampai 10 ya menceritakan mengenai Salomo diangkat menjadi raja dengan seluruh kemuliaan yang dia miliki sebagai raja. Hikmat yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki itu ada di dalam pasal 1 sampai 10. Pasal 11 Salomo benar-benar menyimpang dari Tuhan karena istri-istrinya, lalu akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua ya, nanti kita akan lihat secara detail. Dan setelah itulah bangsa Israel dan Yehuda dipimpin oleh raja demi raja, dan Tuhan juga akan bangkitkan Nabi Elia dan Elisa, nanti kita akan lihat ya. Keseluruhan waktu masa dari pasal 1 sampai 11 40 tahun, 12 sampai 22 itu 80 tahun. Pada masa 1 sampai 11 benar-benar bersatu dan kerajaan Israel sangat kuat sekali. Tapi di tahun setelah pasal 11 mereka terpisah dan lemah. Tokoh kunci pasal 1 sampai 11 Salomo, tokoh kunci pasal 11 sampai 22 itu Yeroboam, itu Ahasia, lalu Rehabeam kepada Yosafat. Identitas mereka seluruh Israel, sons of Israel. Tapi pada waktu setelah pasal 11, bagian utara Israel, Samaria, Efraim, selatan Yehuda dan Yerusalem. Ya, tema secara keseluruhan spiritual and moral decay lead to destruction. Ya, kebobrokan spiritual dan moral memimpin kepada kehancuran. Ya, nah ini adalah arrangement yang ada di dalam kitab 1 Raja-Raja. Nah, mari kita akan lihat sekarang analisa dan sedikit mengenai highlight apa yang terjadi di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ya, saudara, ada seorang yang berkata seperti ini ya. King Saul had a heart for himself, David had a heart for God, and Solomon had a heart for God and himself. Ya, Saul itu punya hati untuk dirinya sendiri, dia hanya konsentrasi sama dirinya. Daud punya hati sama Tuhan sepenuhnya, tapi Salomo divided heart, punya hati dengan Tuhan tapi juga dengan dirinya. Nah, kita akan melihat sekarang kalau saudara membaca kitab 1 Raja-Raja, ya, kitab Raja-Raja itu dimulai dengan munculnya Salomo sebagai raja menggantikan Daud. Ya. Dan di dalam kitab Raja-Raja ini nanti kita akan melihat juga setelah Salomo raja berganti raja. Ya, ada seorang berkata, as the king goes, so goes the nation. If the king is godly king, then the nation is blessed, and if the king is ungodly, then the nation struggles. Saudara, ini benar untuk seluruh level kepemimpinan. Di dalam keluarga ya misalnya ya, kalau kepala keluarganya lemot, lemah maksudnya ya, nggak bisa memimpin dengan baik, biasanya keluarga akan struggle. Tapi when you have strong leadership, husband ya di dalam rumah, gereja sebagai gembala, sebagai gubernur, lalu presiden, perdana menteri, biasanya kalau leadernya baik, ya apalagi anak Tuhan, biasanya kecenderungan rakyat dan orang yang dipimpinnya itu akan baik-baik saja ya, walaupun bukan berarti lepas dari masalah. Itu yang terjadi dalam kitab Raja-Raja. Nah, dalam pasal 1 kita melihat Daud sudah tua, lalu akan meninggal. Salomo akhirnya naik di takhta menggantikan Daud. Nah, pada saat Salomo naik jadi raja, dia harus menyingkirkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang berusaha menghalau dia menjadi pemimpin. Ya, misalnya dari saudara tirinya Adonia,
Ya biasalah musuh-musuhnya ya saudara tirinya dari ibu yang berbeda. Ya Salomo siapa namanya ingat? Bathsheba. Batsheba ya mamanya Salomo. Nah, memang Tuhan sudah tentukan. Nah, nama Salomo itu artinya peace, damai. Namun kontradiksi sekali ya, waktu Salomo mau naik jadi raja, justru dia mesti berperang dan menghabisi 3 orang musuh-musuhnya. Dan pada saat itu normal ya, orang kalau mau memimpin biasanya harus menyingkirkan orang-orang yang menjadi pengganggu gitu ya. Sedangkan nama lain dari Salomo itu Yedidiah atau Jedediah yang artinya beloved of the Lord. Saudara kalau mau namain anak bagus tuh ya, Jedediah, walaupun agak susah ya nyebutnya Jedediah atau Yedidiah, itu artinya beloved of the Lord ya, beloved of Yahweh. Kalau ada kata Yah di belakang bahasa Ibrani itu biasanya mengacu kepada Yahweh, the Lord ya, anak dari Batsheba. Nah, kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai 4, Daud benar-benar mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja. Dia tidak memberikan nasihat secara politik, ya, tetapi Daud ini ya tadi ya ringkasannya saya lupa keluarkan. Ringkasan mengenai awal-awal tahap dari satu raja-raja sampai 1 Raja 11. Nanti kita akan lihat detailnya lebih lanjut. Nah ini, Daud tidak hanya tidak mempersiapkan Salomo. Oke, Salomo, aku akan berikan kamu kereta perang, perlengkapan ini. Enggak. Tapi malah Daud dia bilang begini pesannya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, artinya mau meninggal. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Saudara lihat, Daud mempersiapkan Salomo bukan hal-hal yang fisik, tapi Daud mempersiapkan dari hal rohani. Salomo, Papa pesan wanti-wanti ya, ingat, hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Saudara, inilah legacy yang perlu kita berikan kepada anak cucu kita. Bukan hanya rumah, mobil, harta, tapi wejangan rohani. Kita tahu Salomo tidak sepenuhnya mengikuti apa yang papanya harapkan. Ya. Nah itu kurang lebih bagaimana Salomo naik jadi raja. Kemudian pasal 3 sampai 11 kalau nanti saudara baca, Salomo mulai bertakhta menjadi raja. Ya, dan saudara perhatikan Salomo itu memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, Salomo itu menulis 3 kitab ya. Ingat, 3 kitab yang ditulis Salomo adalah kitab Kidung Agung, kemungkinan besar ditulis pada awal-awal masa mudanya. Masa pertengahan tahun midlife itu dia nulis kitab Amsal. Lalu pada masa-masa akhir hidupnya dia selalu tahu segala sesuatu sia-sia, dia tahu dia sudah banyak buat kesalahan, dia tulis kitab Pengkhotbah. Makanya Salomo bilang segala sesuatu sia-sia kalau tanpa Tuhan. Ya, jadi Salomo ini tokoh sentral dalam pasal 1 sampai 11, disebut kurang lebih 300 kali di Alkitab nama Salomo. 12 kali di Perjanjian Baru, dan Tuhan Yesus sempat menyebut Salomo 2 kali untuk hal yang positif yang ia lakukan. Ya, Salomo orang yang sukses dengan segala yang ia miliki. Kenapa? Karena ia penuh dengan hikmat. Ya, penuh dengan hikmat, saudara nanti bisa melihat hal itu. Tapi ada catatan di pasal 3, nah ini yang menjadi Salomo mulai nanti digenapi di pasal 11 ya. Coba Tante Meme tolong baca ayat ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud,
sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ya, thank you Tante. Jadi nanti Salomo menikah dengan wanita Mesir ya. Nanti kita akan lihat di pasal 11. Tapi di pasal 3 ini Salomo itu mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tapi di ayat 3 ada kata but ya, but. Kalau saudara nanti buka dalam pasal 3 ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ya but ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ini yang menjadi dosa hampir semua raja-raja di Israel. Mereka masih saja menomorduakan Tuhan dan berzina dengan dewa-dewa lain, saudara. Ya, saudara, kalau misalnya nanti ini tidak keburu, yang 2 raja-raja kita lanjutkan minggu depan ya. Karena ini ada banyak highlight yang saya mesti berikan sehingga saudara tidak hanya lihat secara garis besar tapi lebih sedikit mendetail. Biar saudara nangkep gitu ya. Ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan. Dan ini suatu kekejian di hadapan Tuhan tentunya. Ya, lalu setelah hal ini dalam ayat 11 dan 12 kita tahu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk pertama kalinya. Lalu Tuhan bilang, oke, minta apa Salomo? Ingat ya kisahnya ya, pasal 3 ayat 11 sampai 12. Lalu Salomo minta apa? Salomo minta hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan sangat senang sekali, dan dalam ayat 14 pasal 3 Tuhan bilang, karena engkau tidak meminta kekayaan dan lain-lain, maka aku akan memberikan semuanya juga kepadamu. Karena Tuhan senang pada saat Salomo meminta hikmat ya dari Tuhan. Itu di dalam ayat 11 dan 12 ya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk menghukum musuh, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu dan memberikan yang lain-lainnya kepada Salomo. Dan kita tahu nanti Salomo berkembang menjadi raja yang sangat kaya dan bahkan berlimpah-limpah dengan emas. Tetapi Salomo lupa ada peringatan dari Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan ini tidak terjadi. Karena Salomo melanggar perintah Tuhan banyak sekali, sehingga Salomo meninggal dalam usia yang sangat muda, 60 tahun menurut ahli Alkitab. Ya, dan setelah pasal 3, pasal 4 itu kebijaksanaan Salomo diuji ya, ingat ya, ada 2 wanita yang tidur sama-sama lalu bayinya ketindihan salah satu dari mereka dan mati. Mereka berdua berebut, datang ke Salomo cuma bilang ambil pedang, ya kan, karena dia tahu kalau ibu yang sesungguhnya akan membiarkan anaknya hidup dirawat orang lain daripada melihat anaknya mati, ya kan? Tapi ada cerita lucu ya, ada seorang mertua rebutan menantu, 2 mertua rebutan menantu, sama juga. Udah kalau gitu bunuh aja menantunya. Lalu yang satu bilang, jangan dibunuh, kasih aja dia. Lalu yang satu lagi bilang bunuh aja. Nah, yang bilang bunuh aja kasih itu, biasanya mertua itu yang jahat itu, mertua yang benar. Biasanya kan mertua suka nggak akur sama menantu. Nah, itu menantu yang benar tuh, mertua yang benar. Udah kasih aja. Beda mencerita Salomo ya. Nah, pasal 3 ayat 16 sampai pasal 4 sampai 34 tadi saya sudah lihat, kata wisdom disebut 35 kali. Wisdom Salomo begitu luar biasa sekali. Dan pasal 5 sampai 8 Salomo mempersiapkan pembangunan bait suci. Ya. Dan saudara, Daud mempersiapkan benar-benar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci. Nanti kita akan lihat itu lebih detail di dalam kitab 1-2 Tawarik. Tapi di sini Salomo melanjutkan pembangunan bait suci karena Daud tidak diizinkan oleh Tuhan karena dia a man of war, ya, man of blood. Salomo lah yang membangun bait suci. Nah, saudara,
Saudara tahu Salomo itu membangun bait suci 7 tahun, tapi dia membangun istananya, menghias istananya 13 tahun. Saudara, nggak salah sih ya, tapi lihat hatinya Salomo udah mulai terpaut dengan hal-hal yang duniawi lebih kepada hal yang rohani gitu ya. Dan nanti saudara akan lihat di sini nih, ini gambar bagaimana megahnya bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ini the most expensive building ever built in the world, saudara. Menurut catatan, kalau dikarensikan hari ini bait Salomo ini bernilai kurang lebih dari 200 billion dollars US, saudara. Karena semuanya itu dilapisi dengan emas. Ada ruang maha kudusnya saja yang luasnya cuma berapa meter persegi, itu penuh dengan emas. Berat di dalamnya itu kurang lebih 23 ton emas, saudara. Jadi bait suci ini kalau dihitung-hitung di rata-rata ya, per square foot ya, dalam hitungan kaki, 61 million dollars, saudara. Itu dalam US dollar loh, bayangin tuh. Betapa kayanya Salomo pada saat itu, maka ada ayat mengatakan perak pada waktu itu udah kayak batu aja, nggak berlaku, nggak berharga. Saking banyaknya emas pada saat itu. Ya. Nah, pasal 9, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Intinya adalah, sekali lagi Tuhan mengingatkan kalau kamu taat, kerajaan akan teguh, tidak taat akan disiplin. Ya. Dan kemudian di pasal 9, Salomo melanjutkan building project itu selanjutnya. Lalu pasal 10 terjadi kunjungan Raja Ratu dari Sheba. Ingat ya. Dan Salomo menunjukkan kekayaan dan kebesarannya kepada Ratu Sheba. Ratu Sheba sempat sampai bilang, aku cuma mendengar dari orang saja. Tetapi sekarang aku benar-benar melihat bahwa engkau ini raja yang luar biasa. Kagum dia. Dan pada masa itu Salomo mengumpulkan emas 6.666 talenta emas per tahun. Saudara tahu berapa 666 talenta itu? 25 ton per tahun, saudara, emas. Luar biasa itu ya. Pada saat itu Salomo kayanya. Tetapi mulai pasal 11, Salomo mulai jatuh karena dia tidak tahan dengan godaan wanita. Saudara membaca pasal 11 ayat 3-6, di sana dicatat. Iren, coba tolong bacakan, Ren. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Lihat saudara ya, ini masa kejatuhan Salomo. Sama seperti Daud, Salomo jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau di dalam hidup Daud, di dalam kitab 2 Samuel ya, but, ada kata but lagi, Daud mulai begini-begini, akhirnya kerajaannya runtuh. Saudara lihat, hidup kita tidak benar, maka rakyat dan kerajaan jadi resiko. Ya. Dan akhirnya kehidupan rohani Salomo makin decline. Sepertinya ya Salomo ini lebih parah dari Daud in term of, kalau Daud ya, nabi-nabi itu kayaknya bisa datang ke Daud kapan aja. Makanya Nathan dan Gad bisa datang ke Daud memberitahukan dosanya Daud. Tapi di dalam kitab 1 Raja-Raja kita tidak melihat ada record nabi itu rebuke Salomo. Kemungkinan besar Salomo menutup diri dari para nabi itu. Makanya makin bobroklah kehidupan rohaninya.
Ya, dan akhirnya Tuhan menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13, dan disitulah Tuhan bilang ayat 13, namun dengan demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan, daripadanya satu suku akan kuberikan kepada anakmu, dan karena hambaku Daud dan karena Yerusalem yang telah kupilih. Nanti sudah baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan bilang karena engkau tidak taat, aku akan mengoyakkan kerajaanmu menjadi dua. Ya, Salomo hanya dapat satu, which is Yehuda, tapi terakhir ditambahin sama Benyamin. Ya, sedangkan dari anaknya yang lain nanti kita akan lihat itu 10 suku. Ya, nah setelah itulah orang-orang bangkit melawan Salomo, kemudian Salomo mati. Ya, nah setelah Salomo mati, mulailah kerajaan itu terpecah menjadi dua, yang dimulai dari pasal 12. Nah, coba saudara lihat bagian ini ya. Di bagian kedua dalam pasal 12 itu divided kingdom, itu Israel menjadi dua, disebut Israel Utara atau Israel, dan Israel Selatan disebut Yehuda. Nah, saya kasih bagian ini, garis besar summary ini sampai 2 raja-raja ya, tapi akan stop di pasal 1 Raja-Raja 17 ya, setelah Elia muncul. Nah, saudara, dari pasal 12 dan seterusnya itu mengisahkan perpecahan Israel menjadi dua. Ingat tahunnya tahun berapa? 931 sebelum Yesus ya. Ingat ya, Abraham itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus. Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus. Ya, Daud mati 971, Israel terpisah 931, Salomo mati. Nah, kerajaannya itu bisa jadi dua karena Rehabeam anaknya Salomo itu pada waktu itu berusaha minta nasihat kepada orang-orang yang tua dan orang yang muda. Orang yang muda bilang, apakah dia kan nanya, apakah aku harus memberikan pajak kepada negeri ini? Orang-orang muda bilang, kamu mesti lebih hebat dari bapak kamu, udah kasih aja pajak. Tapi orang-orang tua bilang, janganlah kayak begitu, ini rakyat udah susah. Tapi Rehabeam gak peduli, Rehabeam tetap kasih pajak yang besar. Akhirnya mereka memberontak yang dipimpin oleh Yerobeam. Akhirnya 10 suku ikut Rehobeam, lalu yang 2 suku ikut Rehabeam, menjadi Israel Utara yang disebut kerajaan Israel, Israel Selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Mereka terpecah menjadi dua. Nanti di akhir cerita yang 10 suku, nah ingat ya, saya sebut 1 tahun lagi nih. 10 suku dibuang ke Asyur pada tahun 722 sebelum Yesus. Ya, yang selatan Yehuda dibuang ke Babilonia dimulai tahun 605. Karena Babilonia datang tahun 605, 547, 586 ya. Jadi ada 3 tahap waktu itu datang. Nah, itulah akhirnya terjadi perpecahan di dalam 2 kerajaan itu, dicatat dalam pasal 12 sampai pasal 15 kita membaca mulailah ada narasi mengenai raja-raja yang memerintah di Israel, nama-namanya, apa yang dia lakukan, dan juga raja-raja di bagian selatan. Pasal 16, mereka mulai menyembah dewa Baal yang dipelopori oleh seorang raja yang sangat jahat yang namanya Ahab. Ya, dewa Baal ini adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan dan orang-orang Fenisia ya. Nah, akhirnya Tuhan membangkitkan seorang nabi yang bernama Elia, pasal 17. Elia menghardik Ahab. Lalu pada saat itu terjadi kelaparan yang besar di Israel. Lalu Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit, ingat ya? Lalu burung gagak memberikan makanan kepada Elia. Ingat kisah itu? Ingat cerita-cerita seperti ini, saudara bisa ajarkan di Sunday School ya. Dan Elia, kita berpikir ngapain Tuhan bawa Elia ke sungai yang kering gitu, ngeliatin sungai kering lalu akhirnya mati. Tapi Tuhan punya rencana ternyata. Setelah dari sungai itu,
Elia diperintahkan Tuhan, kamu pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Ingat ya, mujizat yang dilakukan oleh Elia ya. Minyak dalam buli-buli, tepung tidak habis-habis, sampai akhirnya mereka bisa makan untuk mereka dan untuk Elia. Tapi setelah itu anaknya mati. Elia bangkitkan anak dari janda di Sarfat ini. Saudara, semua peristiwa itu mempersiapkan Elia untuk nanti dia siap menghadapi pertarungan melawan 400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan itu terjadi, Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di sana. Nanti kalau saudara misalnya ke Israel ya, saudara lihat ini di Mount Carmel itu ada patung yang menggambarkan Elia lagi pegang pedang pisau, yang menggambarkan dia siap melawan nabi-nabi Baal. Ya, ingat waktu itu kontesnya adalah api harus turun dari langit melumat semua persembahan termasuk air-airnya. Ya, bahkan Elia mengejek, ayo terus berdoa yang kencang, mungkin Tuhanmu lagi tidur, mungkin dia berpergian. Ya kan, ingat cerita itu, akhirnya Elia minta kepada Tuhan, api datang menghanguskan semua. Nah saudara, Gunung Karmel ini ya, itu kalau dilihat dari atas, kita bisa melihat lembah Megido. Lembah Megido ini lembah perperangan yang dicatat di perjanjian lama dalam bangsa Israel. Dan nanti kalau kita belajar akhir zaman, lembah Megido inilah yang disebut di kitab Wahyu, di mana akan terjadi perang Harmagedon di sini. Ya. Nah ini kalau kita melihat dari Gunung Karmel dari kejauhan, saya waktu itu sudah sempat melihat ya dari Gunung Karmel dari kejauhan seperti itu. Ya, ini lembah Kirdon Valley, oke. Dari sini Elia pergi ke Horeb menghindari kejaran Isabel. Ingat ya, begitu gagahnya melawan 450 Nabi Baal, hanya orang satu saja wanita. Dia terbirit-birit sampai dia kabur ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu tempat di mana Musa menerima hukum Taurat. Ya, dan Elia tertidur waktu itu. Dia benar-benar murung sama Tuhan, rasanya udah mau mati. Lalu ada api, ada macam-macam, Tuhan tidak hadir, lalu Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi. Lalu Tuhan berbicara kepada Elia dengan lembut-lembut, lalu berkata, Elia, oke, balik. Karena aku sudah menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah Dewa Baal. Pergi sana, mulai melakukan tugasmu lagi. Dan itulah yang dicatat dalam pasal 17, dan juga dicatat persiapan-persiapan Elisa menggantikan Elia. Pasal 20, Ahab terkepung. Pasal 21, ada kisah kebun anggur Nabot yang diambil oleh Ahab. Ingat ya? Karena Ahab mau bangun proyek, dia perlu ladangnya Nabot tapi tidak dikasih. Lalu Isabel ini saudara ya, please yang wanita jadi istri itu jangan kasih nasihat yang enggak. Ya, si Isabel bilang gini, aduh Hab, kamu ini kan raja, ya, kamu bisa memiliki apa aja yang kamu mau, susah-susah amat sih, oke, biarin saya aja nih yang atur. Lalu akhirnya si Nabot difitnah, akhirnya Nabot mati dan tanahnya diambil. Ya, difitnah menghujat Tuhan lalu dilempari dengan batu. Dan itulah kejahatan Ahab. Lalu pasal 22, Ahab terbunuh melawan Ramot Gilead Raja Aram. Ya, ingat waktu itu Yosafat itu bergabung dengan Ahab untuk melawan Raja Aram. Tapi waktu itu yang dicari oleh Aram itu Ahab pemimpinnya. Maka Ahab punya siasat, oke, kamu aja deh yang pakai baju kerajaan ini. Tapi ternyata orang-orang itu tahu, akhirnya anak buahnya Yoram meluncurkan anak panah secara random. Satu anak panah nancep benar-benar di sela-sela armornya Salomo. Kayaknya itu satu anak panah tertulis namanya Salomo. Ya, sehingga yang dicari Salomo dan akhirnya Ahab mematikan Ahab. Ada nama Ahab di sana di dalam satu anak panah itu, akhirnya Ahab mati. Disitulah kisah akhir kitab 1 Raja-Raja. Ya, ini untuk kesimpulan saja ya. Nanti saudara lihat sendiri nih. Di sini ada daftar raja-raja yang memerintah di Yehuda.
dan di Israel. Seluruh raja-raja di Israel nggak ada yang baik, semuanya buruk, bad. Tetapi yang di Yehuda ada yang buruk, ada yang baik, tapi tetap masih yang baik lebih banyak. Yang buruk lebih banyak ya. Ini daftar raja-raja yang ada di Israel. Nah, saudara, itulah paling tidak highlight dari kitab satu raja-raja ya. Kayaknya saya nggak keburu untuk menyelesaikan 2 raja-raja karena saya tidak mau cerita ini berlalu begitu saja. Ya, makanya saya kasih highlight sedikit-sedikit sehingga saudara bisa menangkap seluruh isi kitab satu raja-raja ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian foreshadowing. Bayangan apa yang tergambar dalam kitab satu raja-raja yang digenapi di perjanjian baru. Bait suci di Yerusalem, ya, di mana Roh Allah berdiam di ruang Maha Kudus adalah gambaran orang percaya di dalam Kristus, di mana Roh Kudus berdiam pada saat kelahiran baru. Ya, dan jadi ini gambaran nanti digenapi di perjanjian baru dalam 2 Korintus 6 ayat 16 itu jelas sekali kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi yang percaya Kristus didiami oleh Roh Kudus, itu satu gambaran. Lalu gambaran yang kedua, Nabi Elia, Nabi Tuhan adalah pendahulu Kristus dan para rasul di perjanjian baru. Karena nanti di perjanjian baru saudara melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Elia itu dilakukan juga oleh Yesus dan juga oleh para rasul, misalnya membangkitkan orang mati ya. Itu sama. Jadi ini seperti ada bayangan di dalam kitab satu raja-raja mengenai apa yang terjadi dan dilakukan oleh Tuhan Yesus serta para rasul, saudara. Ya. Saudara, mujizat itu di dalam seluruh sejarah Alkitab itu dicatat nggak banyak loh. Hanya pada waktu masa Musa, tentunya penciptaan itu mujizat, waktu masa Musa, masa Elia dan Elisa, kemudian masa Tuhan Yesus dan para rasul, that's it. Jadi kalau saudara melihat kitab mujizat yang dicatat di Alkitab itu sebenarnya nggak terlalu mendominasi, saudara. Ya, dan mujizat yang dilakukan oleh para orang-orang tersebut itu untuk authentication, pengesahan, pembuktian bahwa orang-orang ini diutus oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau Musa nggak perform miracle? Bagaimana Elia bisa didengar kalau ia tidak perform miracle? Demikian juga Yesus. Yesus bagaimana bisa dipercaya bisa jadi Mesias kalau dia tidak mau melakukan mujizat? Karena juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, Yesus akan melakukan mujizat. Demikian juga para rasul, karena itu masa transisi, jadi mereka harus perform miracle sehingga orang ngerti ini dari Tuhan. Tapi zaman sekarang bagaimana? Not necessarily. Ya. Karena mujizat itu bisa disebut mujizat itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ada di Alkitab, saudara. Ya, jadi kalau saudara misalnya nggak dapat tempat parkir atau orang keluar di depan saudara, wah mujizat dari Tuhan. Bukan, saudara, itu bukan mujizat, itu providensi Tuhan. Ya, karena kalau yang mujizat itu supranatural, air jadi anggur. Mata benar-benar buta melihat gitu. Itu benar-benar mujizat. Tuhan masih mengerjakan mujizat tapi tidak seperti masa-masa itu. Ya, lebih ke providensi Tuhan ya. Nah, lalu aplikasi apa yang kita bisa ambil dari satu raja-raja? Yang pertama, Yahweh atau Allah adalah Tuhan dalam sejarah. Tuhan atas sejarah ya. History is his story, ya, itu menurut ungkapan dalam bahasa Inggris. Semua yang terjadi di Israel, pecahnya kerajaan, matinya Ahab, semua adalah dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mencatat semua detail sejarah tersebut. Ya, tidak ada pemimpin yang bisa melampaui dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak tetapkan. Jadi, kalau kita mau terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Tuhan juga yang mencatat sejarah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara bisa ada di Australia, saudara bisa belajar Alkitab seperti ini, semua ada dalam rencana Tuhan. Dia mencatat every single details of your life and my life. Halo. Ya. Dapat ikan nggak? Oh. Ibu Iren baru mau dapat ikan ya. Oke. Lalu hanya
Yang kedua, hanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu yang diperhitungkan. Yang tidak untuk Tuhan, Tuhan tidak akan perhitungkan. Misalnya ya hidup Salomo ya, hanya yang baik saja yang Tuhan perhitungkan, yang tidak baik itu useless. Karena itu saudara gunakan waktu dengan baik. Ya, nanti di pasal 16 saudara ada kisah Raja Omri namanya, dia melakukan yang baik. Tapi yang dicatat hanya yang baik, yang jahatnya tidak benar-benar jadi fokus. Artinya Tuhan itu counts only the good things that we done for Him. Jadi please watch and be careful what you do, karena itu yang akan Tuhan perhitungkan. Pelayanan, Bible study seperti ini yang akan Tuhan perhitungkan di dalam hidup saudara. Jadi ini tidak sia-sia saudara. Ya, kita belajar dari kita satu raja-raja, the good things that we've done, yang dilakukan oleh para raja-raja, oleh Salomo, oleh Daud semuanya, Tuhan akan perhitungkan. Yang tidak baik, Tuhan tidak akan perhitungkan. Nggak ada reward di dalamnya. Dan yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil, Tuhan itu tidak cepat-cepat menghapuskan orang tergesa-gesa ya. God doesn't write people off quickly. Sekalipun mereka jahat, Tuhan tetap sabar. Itu kan yang terjadi sama kita. Berapa sering kita mengecewakan Tuhan. Berapa sering kita malas-malasan. Tapi itu Tuhan masih sabar sama kita. Kalau kita tahu kebenaran ini ya berubah gitu. Ya kan, sayangnya banyak orang nggak ngerti dan tidak berubah serta tidak peduli dengan kebenaran-kebenaran rohani. Makanya Bible study seperti ini, doa itu peminatnya kurang, saudara. Karena menyita waktu buat orang-orang tertentu, lebih baik mungkin nonton TV, tidur, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi kalau saudara bisa spend time seperti ini, yang regular seperti ini, saya benar-benar menghargai saudara. Karena itulah sekalipun ini menyita waktu saya untuk mempersiapkan ini yang hanya mungkin 30-40 menit. Tapi saya mesti catat, research banyak hal. Saya senang saudara, karena saya juga jadi belajar sebenarnya. Oh iya ya kayak begini. Jadi ini memacu saya juga gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, ketaatan kepada firman kunci sukses dalam hidup kita. Obedient to God's word is the key to ruling our life. Saudara harus bisa mengendalikan diri dan hidup saudara, dan itu kuncinya saat kita hidup dalam ketaatan terhadap firman. Salomo gagal dalam hal ini, Daud gagal, Saul gagal, banyak nabi-nabi di Alkitab yang dicatat itu gagal karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mari kita belajar hidup taat sehingga kita bisa memerintah dalam hidup ini, dalam hidup kita, dengan kedagingan kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ya saudara, jadi inilah kitab 1 Raja-Raja. Ya, saya minta maaf kayaknya nggak bisa saya lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan bisa sampai jam 10:30. Mau dilanjut apa minggu depan? Minggu depan aja ya. Minggu depan. Udah capek Minggu ya. depan. Ya udah capek lah. Nanti juga informasinya nggak masuk. Nah, jadi saudara, itu kitab 1 Raja-Raja. Sampai sini ada pertanyaan atau komentar yang mau diberikan? Good ya. Coba deh review question ya, sekedar saudara ingat apa enggak apa yang saya sampaikan. Oke. Coba Tante Meme ya. Iya. Yang menulis kitab 1 Raja-Raja siapa Tante? Itu tidak diketahui Ya. karena ya mungkin seorang nabi yang tidak dicatat namanya, yang hidup di masa pembuangan di Babilonia. Ya, betul. Iya. Sip. Ya, ya. Very good ya Tante mencatat pagi luar Iya. biasa. Oke. Novi masih ingat berapa tahun Saul, Daud, dan Salomo memerintah di kerajaan Israel masing-masing? Daud 40 tahun ya. Iya, 40 tahun ya. Saul juga 40 tahun, Salomo juga 40 tahun ya. Kalau Pak Ade ingat nggak Pak Ade, kerajaan Daud berakhir tahun berapa Pak Ade? Berapa ya tadi? 931 ya? 1971 kalau Daud ya. Kalau Salomo 931 ya. Oke, Bud.
Budi masih ada Bud ya? Ya, ya. Bud, kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua Bud. Disebut kerajaan apa Bud? Dua kerajaan itu Bud. Dua terpisah menjadi dua. Oh, disebut Iya, kerajaan apa? Dua kerajaan itu disebutnya kerajaan apa dan kerajaan apa Bud? kerajaan. Wait. Saya lupa saya. Baru aja dengar. Kerajaan apa Bud? Satu aja deh, sebut satu aja. Kerajaan Israel. Bukan Israel ya? Ya, Israel sama satu lagi Korea kerajaan. Utara, Korea Selatan. Sudah. Israel. Israel. Sudah. Ya, kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan disebut Yehuda. Yehuda, Oke. Oh, iya, iya. Ya, good. Grace, tahun berapa Israel dibuang ke Asyur? 971. 931. 901 mah Daud mati. Nggak tahu lah. 722 ya. Berapa? 22. Oke. 720. Hani, Hari, siap? Siap. Siap. Oke. Siap. Pertanyaan untuk Hari Hani ya. Siapa nama raja yang Elia seringkali rebuke Ya, kebejatannya? gampang. Hani Hari, too easy. Maaf. Ahab, ya. Isinya Ahab siapa Hari? Tadi Ibu Ahab. Bel. Ibu Isabel. Ya, Isabel. Oke, Isabel. Bener, Isa. Iya. Betul. Wahab. Nah, Ibu Ahab, Isabel. ini si Ahab. Oke, Hani. Kerajaan selatan dibuang ke negeri apa? Gampang. Satu Babilonia, satu lagi ke mana ya? Ya, itu aja. Kan Pertanyaannya cuma satu, itu aja. my darling. Babilonia. Babilonia. Ya. Yang satunya ke Asyur ya, Asyur. Iren, terakhir Ren. Pak Ade belum. Udah tadi. Oh, udah. Itu jawaban kamu dijawab Pak Ade tadi. Oh, berarti nggak Aci dong. Ren, di Israel, kerajaan Israel, apakah ada raja yang baik? Ada. Apakah ada raja yang baik? Ya itu. Ada. Daud, Tergantung. Salomo, sama Saul. Bukan, dari maksudnya sisi apa? setelah Israel berpecah jadi dua, Oh, kerajaan Israel dan maksudnya yang utara Israel lalu Yehuda kan. Di kerajaan Israel atau utara ada nggak raja yang baik? Iya. Gak ada. Nggak ada ya? Ada. Iya, nggak ada. Yang ada itu hanya di Yehuda. Nah, saudara, nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan kitab Dua Raja-Raja di mana kebobrokan para raja-raja itu makin parah sehingga kita akan lihat penggenapan nubuat Tuhan bilang engkau tidak mengikuti jalan Tuhan, engkau akan tercerai-berai ke negeri di mana engkau tidak mengenal bahasanya. Ya, nanti kita akan lihat mereka melanggar Ulangan 28. Ingat Ulangan 28 itu mengenai berkat dan kutuk ya. Kalau kamu akan begini-begini, kamu akan melakukan ini, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak melakukan ini akan terjadi. Salah satunya adalah engkau dibuang ke negeri di mana engkau tidak mengerti bahasanya. Itu yang terjadi pada tahun 722 dan tahun 605. Puncaknya tahun 586 mereka dibuang ke Asyur. Ingat ya, Assyria yang utara, yang selatan dibuang ke Babilonia. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Semua clear? Boleh tanya Ya, sesuatu? Mungkin Ya, ini Bud. nggak ada related sih. ya apa Bud? Tentang Isabel itu tadi ya. Apakah Isabel itu sama dengan Jezebel itu? Kok istrinya Ahab ya? Sama dengan siapa? Jezebel itu apa? Iya, itu bahasa Inggrisnya Bud. bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Iya, Oh ya.
Kalau Indonesia, sebel. Ah, Isabel. kadang itu kadang dibilang itu suatu roh Jezebel gitu ya. Nah, ya itu Betul nggak itu? cuma predikat yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kalau Iya. wanita itu begitu jahat, benar disebutnya, wah ini orang ada roh Isabel gitu. Nah, nggak begitulah ya. Maksudnya itu karakter pribadi masing-masing. Intinya, maksudnya tuh bukan roh, maksudnya karakternya. Jadi kalau wanita itu mau mendominasi dalam keluarga, mau menjadi pemimpin, bahkan merendahkan suaminya, ya seperti jadi layaknya seperti karakternya Isabel. Lalu dipakailah istilah roh Isabel gitu. Ya, tapi nggak perlu usir-usir roh Isabel keluar, nggak perlu saudara. Karena itu saudara sendiri yang ambil keputusan. Kalau saudara tahu itu salah, itu bukan roh jahat, saudara mesti berubah. Gitu. Ya, roh jahat bisa create a lot of different things surrounding us. Jadi kita berdosa, tapi begitu saudara jatuh dalam dosa, saya berkata berkali-kali, saudara responsible 100%. Makanya waktu Adam dan Hawa berdosa bukan hanya iblis yang dihukum, Adam dan Hawa juga dihukum. Artinya setiap orang bertanggung jawab, jadi jangan selalu nyalain iblis ya. Satu hari Tuhan jalan-jalan di taman, lalu dia dengar suara menangis. Ini ada siapa menangis? Ternyata iblis lagi nangis. Ditanya, kenapa iblis kamu nangis? Tuhan, saya ini capek. Gitu. Diusir-usir. Orang pada nyalain saya terus. Yang berzina saya yang disalahin. Yang mabuk-mabukan saya yang disalah-salahin. Tuhan, capek jadi iblis. Nah, saudara, jadi jangan semua-muanya disalahin iblis ya. Ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil karena memang kita itu dipenuhi dengan nafsu duniawi. Iblis bekerja di balik itu. Tapi when you decide to do that, you are responsible 100% for that. Gitu, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mari kita ambil foto. Sekali lagi, thank you buat waktunya. Minggu depan kita akan belajar 2 Raja-Raja, lalu minggu depannya lagi kita break karena Easter Friday. Ya, di gereja kami ada Easter service. Kalau Hani dan Hari mau join, misalnya nggak ada ibadah di sana, welcome. Sore kan, Cang? Ya, sore jam 5. Kalau mau datang, silakan. Kita perjamuan kudus. Kalau nggak ada kegiatan, Iren juga kalau mau join, boleh Ren, sekali-sekali nginep, ayo. Tanggal berapa? Tanggal 18 nih, Good Friday. Good Friday. Oh, Good Friday. Good Friday, iya sore. Biasanya kan kalau GBIC kan biasanya ada kebaktian Padang ya. Ya. Yang siang, kalau masih keburu mau ikut, silakan ya. Kita sama-sama merayakan. Ini kalender apa penting dalam kekristenan. Kalau saudara nggak berpergian ke luar negeri, usahakan ibadah karena di dalam momen ini diperintahkan yang pertama, yang kedua kita mengingat kembali kematian Kristus. Itu penting banget. Lebih penting dari Natal sebenarnya. Natal itu nggak diperintah secara jelas untuk dirayakan gitu. Itu kan baru belakang. Tapi kalau kematian Yesus itu dianjurkan untuk diingat terus-menerus ya. Karena itu jangan hanya take itu sebagai public holiday, tapi take it as a Christian way to celebrate gitu. Firman-Mu pelita bagi kami.